Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waliyyi kulli aunin wa taysir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil basyirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala siratil mustaqim ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi kami yang berjudul mendidik anak ibadah pada bulan Ramadan. Kami menukil dari kitab Al-Adabu Fiddin lil Imam Al-Ghazali yang menerangkan adabu muallimis sibyan, yakni menerangkan tentang adab tata cara mengajarkan ibadah, mengajarkan ilmu kepada seorang anak. Yabda'u bisolahi nafsihi. Yang pertama dilakukan untuk mengajarkan seorang anak, yakni memperbaiki diri sendiri. Yabda'u bisolahi nafsihi, yakni sebelum kita mengajarkan kepada seorang anak, maka sebaiknya kita memperbaiki diri kita sendiri, baik dari segi ibadah, ucapan maupun perbuatan. Fa inna a'yunahum ilaihi nadhiratun. Mengapa harus memperbaiki diri sendiri sebelum kita mengajarkan anak? Karena sesungguhnya penglihatan seorang anak akan benar-benar tajam pada sesuatu yang dilihatnya pada saat itu. Jadi ketika seorang anak melihat kebaikan, maka kebaikan itu akan terekam oleh anak tersebut. Wa adhanahum ilaihi musghiyah. Kemudian pendengaran mereka, telinga mereka akan mendengarkan kebaikan-kebaikan sebagai kebaikan bagi mereka. Adalah pelajaran yang diterima oleh anak dari penglihatan dan pendengaran. Fama istahanahu fahuwa indahum al-hasan. Maka sesuatu ketika ia dapat itu adalah sebuah kebaikan, maka akan terekam sebagai kebaikan. Wa mastabahahu fahuwa indahum al-qabih. Dan apapun yang terekam dari kejelekan dan keburukan, maka akan tersimpan oleh anak itu sebagai keburukan. Wa yu'allimuhum at-taharata was-shalah. Selanjutnya, seseorang guru atau orang tua mengajarkan sesuci atau toharo kepada seorang anak, yang mana toharo adalah sebagai syarat seseorang untuk melakukan sebuah ibadah. Ketika seorang anak sebelum melakukan ibadah akan dituntut untuk bersuci. Wat toharo tadi, sesuci jika sudah selesai dilakukan, maka seorang anak bisa menginjak pada langkah selanjutnya, yakni as-sholah. Sholat yang dilakukan pertama adalah sholat maktubah atau sholat wajib yang dilakukan oleh anak, yang dilakukan oleh seorang muslim 5 kali dalam sehari semalam. Berbicara tentang ibadah, ada ibadah yang biasa dilakukan setiap hari, ada ibadah yang bisa dilakukan hanya khusus pada bulan Ramadan. Ibadah yang pertama yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan yakni sholat tarawih. Ajarkanlah seorang anak, ajarkanlah seorang murid untuk sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan hanya terjadi pada 1 bulan dalam setahun. Untuk itu, jangan sampai anak melewatkan, jangan sampai kita melewatkan untuk mengajarkan anak, membimbingnya untuk sholat tarawih. Ibadah yang kedua, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan diri. Yang membuat beda antara zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lainnya adalah zakat fitrah hanya dapat dikeluarkan hanya ketika datang bulan Ramadan. Jadi zakat yang hanya bisa dilakukan ketika bulan Ramadan dengan ukuran-ukuran tertentu dan juga dengan mustahiqoh yang telah ditentukan. Itu disebut dengan zakat fitrah. Untuk menjadikan seorang anak sebagai ahli ibadah tidak hanya berupa usaha dan juga ikhtiar, tapi ada doa yang kita panjatkan, yang senantiasa kita tunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita, dzurriyyah kita menjadi orang yang ahli ibadah. Apa doanya? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan kami sebagai ahli ibadah. Wa min dzurriyyati, dan juga anak cucu kami, dzurriyyah kami. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu mengijabahi doa kami. Demikianlah fatayat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi barokah di bulan suci ini. Wa as'alullah ayyang fa'ana bi'i. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.